bukannya saya khawatir, bukannya saya bingung, tapi maaf, saya takut. Takut apaan? Maaf, Mak, takut tsunami. Neng, masa si Mina lagi numpukin karung pasir di depan rumahnya? Emang iya, Mak. Pomina bilangnya dia takut sama tsunami. Kita bakalan kena nggak ya? Cepetan, Lili. Iya, Bu. Mau ditaruh di mana, Bu? Ya ditumpuk di situ aja. Yakin, Bu? Iya. Bu Mina, lagi ngapain? Maaf Bu RT, biar rumah saya aman dari tsunami. Bu Mina, tumpukan karung setinggi itu belum bisa menahan badai tsunami. Badai tsunami itu tahu nggak? Tingginya 3 kali lipat dari tinggi rumah Bu Mina. Ili, cepat beli pasir lagi yang banyak, 3 truk. Ih, serem ya. Kalau alam udah ngamuk kayak gitu tuh, Pok. Ya Allah, tuh lihat tuh. Yang jadi korban anak-anak banyak. Kasihan ya, Mak ya. Mak kok nggak peduli sih, Mak? Neng, yang namanya manusia itu udah pasti mati. Tinggal caranya aja yang berbeda-beda. Ya kita tinggal pasrah aja. Benar juga sih, Nur ya. Kematian manusia itu tinggal nunggu waktunya aja. Kayak begini. Mak, TV-nya kok dimatiin sih, Mak? Gue cuman mau nunjukin sama lu berdua. Ini TV tadi nyala, sekarang mati. Nah, gitu juga kita. Tergantung yang punya TV. Kapan mau dimatiin? Oh, gitu ya, Mak. Berarti kita juga bisa dimatiin pakai remote dong ya? Bu RT, kapan Bu datangnya Bu? Kemarin malam, Bu Hendun. Oh, katanya Ibu mau ngadain kumpul-kumpul ya? Iya, saya mau mengajak ibu-ibu warga sini untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ketimpa bencana. Bu Hendun bisa hadir kan? Oh, bisa. Bisa, Bu. Iya. Lalu kalau Bu Mina bagaimana? Maaf Bu RT, bukannya saya nggak suka diundang Bu RT, bukan juga saya nggak mau kumpul-kumpul, tapi maaf, saya mau selesaiin pekerjaan saya dulu. Tinggal satu aja lu baru tahu. Gue dong tahu apa yang terjadinya tsunami. Apaan? Pasti lu kira gara-gara juri terjebur ke laut. Nah, tsunami itu kan gelombang pasang air laut akibat gempa di dasar laut. Apa dasar laut bisa gempa? Udah deh, orang contohin aja gampang. Minjem deh. Nih. Ini, Mak. Minjem bentar. Udah berarti, Nur. Nih kan, nih 2 waper ini ibaratnya 2 lapisan bumi. Nih kan.
dua lapisan bumi ini, yang satu kan maju terus nih. Yang ini nih maju terus. Yang ini nih mau mundur kagak bisa. Yang ini. Akibatnya nih ngunci keras banget nih. Terus yang satu nih akibat pengen maju susah, pengen mundur susah, ya udah terjadi keretakan tuh. Nah, terus abis gitu ini kan kagak ngunci lagi kan, selip kan dia kan. Nah, gara-gara selip itu terjadi gerakan atau guncangan. Tuh jadinya begini, itu disebut gempa. Tumben Poneng tahu. Gue balikin lu. Sorry Cup, Ane lagi butuh banget nih Cup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau nyumbang berapa? Sorry Pak RT, Ane lagi nggak ada. Ane cuma bisa nyumbang ceban Pak RT. Lu Cup? Masa cuma gopek? Soalnya kalau saya kasih lebih, ntar si ontak nagih utangnya ke saya. Neng, kalau memang lu pinter, ya, terangin ke gue. Kenapa itu dasar laut bisa kena gempa jadi retak? Kenapa lautnya kagak bocor? Emak, itu kan dasar laut udah dilapisin anti bocor. Apa namanya, Nur? Waterproof. Waterproof. Mak, Poneng pinter ya. Asal. Kok penjelasan lu kagak ada nih di koran nih, kagak ada. Ya emang sih kagak ada di koran. Tapi Oneng tetap bisa ngejelasin. Soalnya dulu waktu Oneng sekolah, Oneng paling seneng sama pelajaran gituan, Mak. Makanya Oneng gak inget sampai sekarang. Pelajaran apaan? Gigologi. Gue baru denger tuh pelajaran. Kok gue kagak dapet tuh pelajaran? Bukan gigologi tapi geologi. Geol. Cup, Pak Yadi ada nggak? Lagi mandi teh. Tukang mabuk mau nyumbang apaan? Paling-paling dikasih botol bekas minuman. Ada apa Pak RT? Pak Yadi, mau nyumbang dompet peduli tsunami nggak? Wah, udah 3 hari saya nggak narik Pak RT. Kalau botol bekas minuman sih banyak teh di dalam. Saya malu. Pasti nggak seberapa dibandingin Bang Ucup. Cup, lu kan tukang ojek. Masa kalah sama tukang mabuk? Assalamualaikum. Salam. Tete mau ngambil sumbangan ya? Iya, Pak Oneng. Ntar ya. Lu kemana lu? Mau nyumbang, Mak. Neng, nyumbang sih boleh nyumbang. Cuma lu udah kelebihan duit kagak? Nih, listrik belum bayar. Si Jurik di rumah sakit nih perlu duit buat beli obat. Iya ya, Mak ya. Jadi nyumbang nggak, Pak? Oneng pikir-pikir dulu deh di PT. Kok mereka tuh butuh bantuan. Kasian. Tahu nggak? Banyak ribuan orang yang meninggal. Gue juga sebenarnya kasihan sama mereka. Tapi gue juga perlu dikasihanin. Sudah seharusnya kita menolong sesama. Warga RT kita harus memberikan contoh kepada warga RT lain. Oh, jadi dompet kemanusiaan itu duitnya diminta dari warga sini Iya, Mak. buat nolong korban tsunami. Iya. Kalau tuh duit udah terkumpul semuanya, kan lu serahin nih ke kelurahan, terus ke kecamatan. Birokrasinya kelamaan. Gua khawatir itu kagak bakal nyampe semuanya ke tuh korban.
Masa emak nggak percaya sama pemerintah? Ih, gue percaya sama lu, Teh. Cuman gue mau nanya, Nanya apa, Mak? lu udah nyumbang berapa? Mak, Oneng udah nyiapin makanan buat emak ntar makan malam. Lu mau kemana? Mau nyumbang. Neng, udah lu jangan pusing-pusing. Pasti orang kaya dari luar banyak yang mau nyumbang mereka. Orang kata si Nur, orang asing yang mau ngasih bantuan belum diizinin masuk. Rugi dong negara kita. Nolak sumbangan dari luar. Udah Neng, jalan dulu ya Mak. Neng, udah percuma deh lu nanti ngasih duit sama si RT. Percaya deh, nggak bakalan nyampe tuh duit segitu. Pasti bakal bocor di tengah jalan. Makanya Oneng udah punya niat mau ngasih langsung. Ngasih langsung? Ngasih langsung maksudnya lu mau ngasih ke poskonya si Mila, kampusnya si Mila? Bukan Mak, Oneng mau pergi ke Aceh. Sekarang lagi nih. Gue juga nggak tahu, Man. Kalau ibu lo takut begini, mendingan pindah aja ke Bogor. Gue udah bilang. Terus? Ibu gue bilang, ibu gue takut kalau kita pindah ke Bogor. Takut gunung salak meletus. Mak, Oneng udah nyiapin buat dibawa pakaian bekas yang masih bisa dipakai. Terus selimut, makanan, sama obat-obatan. Obat antibiotik? Ih, bukan. Kan di kamar emak cuma ada balsam sama obat, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Pok? Jadi, tolong bilangin nih si Oneng. Dia maksa nekat mau ke Aceh. Mau ngapain, Pok Oneng? Saya mau kasih sumbangan buat korban di Aceh, Pak Yadi. Aceh kan jauh. Naik bis aja, nyampainya baru 3 hari. Lagian kendaraan yang ke sana nggak bisa masuk, sedang konflik. Lu denger, Neng? Udah. Nah, gitu dong. Tapi kalau Pok Oneng benar-benar nekat, saya mau antar Pok Oneng dengan truknya Pak Yanto. Mau gak? Oneng mau. Kalau bangun rumah di atas pohon, Pohonnya bakal ditebang. kau tinggal sama orang Eskimo di kutub, aman nggak? Es di kutub kan lagi pada mencair. Jadi ada gak sih tempat yang aman di bumi? Buminya aja masih bisa kena komen. Udah. Ini kok berhenti? Bu, kata Salman, mungkin masih ada tempat yang aman buat kita tinggal. Di mana ini? Di planet Mars. Masa si Oneng kagak boleh pergi ke Aceh? Neng, kalau di Jakarta terjadi gempa, sedangkan lu ada di Aceh, gua sama siapa? Berarti mah mesti ikut ke Aceh. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Neng, apa benar lu mau bawa truk ke Aceh? Iya Pak Haji. Pak Haji, tolong kasih tau nih si Oneng nih. Kalau anak ngelawan sama ibunya dosa gitu. Iya, Mak. Gini, Neng. Kalau bener lu mau ke Aceh, gua mau titip sedekah beras 30 karung dari warung gue. Pak Haji. Sama ini uang. Nih, isinya 2 juta. Ya Allah, banyak banget sih Pak Haji. Gue berani sedekah gede, soalnya gue percaya sama lo. Kalau lo yang bawa, pasti duit sama sumbangan gue bakal nyampe. Iya Pak Haji. Mak, itu kan buat nyumbang korban bencana, Mak. Kalau Pak Haji mau ngasih duit, kita juga mesti kasih kesempatan sama warga yang lain. Iya kan Pak Haji? Maksud emak apa? Ye, kita buka posko peduli Aceh dulu, baru si Oneng boleh pergi.
Lima karung beras. 3 nih 3 dus. Mak, ini dari Pak Haji, Mak. Taruh aja di dapur sana biar kagak bertumpuk di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cok, kenapa lu bawa air galonnya cuma 1? Ya kan di warung Pak Haji emang cuma 1. Iya, tapi di gudang gua kan ada 10 galon lagi. Hah? Pok Minah, mau kemana? Maaf Pok Indun, mau ke rumah emak. Mau nyumbang juga ya? Maaf, iya. Pok Minah mau nyumbang uang apa pakaian? Maaf, bukannya saya pelit, bukan juga saya sayang sama pakaian saya, tapi maaf, saya hanya mampu nyumbang kue kering sisa lebaran. Cuman atuh nih. Maaf, Mak. Iya. Satu kue kering tengik. Galon ke-10. Iya, Mak, udah kelar kan? Satu lagi. Aduh, apaan lagi, Mak? Kardus. Kardus kosong. Enteng dong, Mak. Assalamualaikum. Salam. Mak, jadi ikut nggak? Mana? Ke pasar. Ke pasar. Ambil lu. Ya wes. Gimana, Mak? Jadi ikut kita ke pasar? Jadi dong ikut. Kan mau beli sembako kan Bu RT? Iya. Kalau menolong buat sesama, gue sih mau. Itu sikap yang paling bagus, Mak. Emang nggak ada orang yang kayak emak. Ngapain kita kesini? Bu RT kan mau beli sembako. Iya, tapi sembako yang akan saya sumbangkan kan jumlahnya cukup banyak. Jadi biarlah saya jual emas saya dulu. Aku juga mau jual emas aku. Ibu mau jual berapa? 5 gram. Kalau ibu? Ya, 5 gram juga. Kalau emak? Tangannya jangan dikakuin, Bu. Lemesin aja. Bukan gua kagak mau. Tangan gua lagi bengkak. Pak Yadi, Udah apa, Cuk? emangnya Pak Yadi pernah ke Aceh? Pernah? Emangnya suasana di sana bagaimana sih? Ya, namanya juga daerah konflik. Suasana daerah konflik bagaimana? Ya, jelas saya ngerti suasana daerah konflik. Saya kan udah 3 kali kawin.
Neng, Ya, Mak. lu pasti mau pergi. Iya, Mak. Neng, lu tega ninggalin gue. Neng, Apaan, Mak? lu bakalan balik lagi ke sini kan? Ya iya loh, Mak. Oneng pasti balik lagi. Masa Oneng kagak balik lagi sih? Mak, Apa, Neng? ada cecek ya, Mak? Mak, Apa? kalau Oneng jadi pergi ke sono, Mak mau nggak sekali-kali nengokin Bang Juri? Mak, Apa lagi? kasihan ya, Mak, korban-korban yang di sono itu. Maksudnya? Ih, kasihan aja. Oneng ngebayangin waktu mereka kena tusami, Mak. Ngeri ya, Mak ya. Ngeri gimana? Nih, Mak, ya. Coba Mak bayangin. Tadinya kan itu orang-orang lagi biasa-biasa aja, kayak kita. Ada yang di kamar kayak gini. Terus tiba-tiba air datang. Dari airnya tuh datang dari lantai sampai plafon. Iya, Neng, ngeri juga ya. Kayak kiamat ya. Iya, Mak. Kasihan ya, Mak. Kasihan, Mak. Banyak orang-orang yang mati. Bayi-bayi juga banyak yang mati, tenggelam ya, Mak. Ili, Ya, Bu. ada tsunami-nya enggak? Belum, Bu. Ya kalau sudah ada, Ili panggil ibu ya. Ya, Bu. Neng, kita mesti ngasihanin mereka, Neng. Kita bersyukur di sini masih bisa hidup. Iya, Mak. Allah, Mak, ada air dari bawah pintu, Mak. Jangan-jangan ada tusami. Lu lihat di sana, Neng. Hati-hati, Neng. Hati-hati. Neng.
Nih, gimana? Ade, tsunami-nya Ade? Nggak ada, Mak. Air galon bocor. Pak Yadi, Bapak bakalin jaga Pak Oneng kan? Iyalah. Emang ada apa, Cuk? Enggak, saya cuma khawatir doang sama Pak Oneng. Kamu curiga sama saya. Enggak Pak Yadi, enggak, bener enggak. Cup. Jangan suka berpikiran negatif. Jangan suka salah sangka sama saya. Saya enggak berani berbuat macam-macam sama Pak Oneng. Tumben Pak Yadi. Emangnya saya kamu? Otaknya ngeres. Apa lagi, Neng? Mak, bisa berenang nggak sih, Mak? Enggak. Kalau gitu, Mak tidurnya pakai ini. Assalamualaikum. Salam. Maaf, Mak. Saya mau nyumbang lagi. Ya nyumbang sih boleh, tapi lu jangan nyumbang kue kering yang bekas lebaran dong, baunya tengik. Bukan. Apaan? Maaf, Mak, jumlahnya 30 karung. 30 karung beras? Maaf, Mak, maksud saya 30 karung pasir. Kagak ngerti. Buat apaan? Biar Lili bisa tidur, Mak. Ih, gue tambah kagak ngerti lagi. Maaf, Mak, kata Sahili tumpukan karung pasir nggak bisa nahan tsunami. Jadi maaf, pasir saya akan lebih berguna buat bangun rumah para korban. Tinggal 29 karung lagi kok, Cuk. Hah? Doain Oneng ya, iya doain. Ada Oneng ya. Oh iya, Oneng. Dadah. Dua kali ya, nggak apa-apa. Nanti boy. Oh, ini dia nyetir. Oke, Neng. Udah, Pak Oneng? Jadi kita berangkat yuk. Wah, Pak Oneng hebat. Enggak juga Pak Yadi. Oneng kan cuma pengen ngebantu sebisa Oneng aja. Iya, Pak Oneng selain cakep, juga hatinya baik. Siapa sangka gara-gara Pak Oneng mau pergi ke Aceh, semua warga mendukung. Sampai kita bisa ngumpulin uang 5 juta. Itu belum termasuk makanan dan pakaian. Berapa Pak Yadi? 5 juta. Ada apa Pak Oneng? Kok Oneng nerimanya cuma 2,5 juta? Ada apa, Pak Oneng? Kok duitnya kurang, Bu RT? Ngapain lu pada ngeliatin ke gue? Ma, jumlah sumbangan yang diterima dari warga berapa sih semuanya? Nih, semuanya tercatat di sini nih. Nih, lu lihat dah. Kagak ada deh yang namanya KKN, transparan semuanya. Iya, di sini tercatat sumbangannya terkumpul semuanya 5.200.000 rupiah. Pak Oneng, emang terima duitnya berapa? 2,5 juta. Gimana ini, Mak? Itu kan baru pemasukan. Belum pengeluarannya. Lu lihat dong no sebelahnya. Tapi kok ini ada biaya pajak, jasa, dan dana taktis? Nih, semua usaha pasti ada dana pajaknya. Lah kalau dana taktis, untuk apaan, Mak? Dana taktis itu nih buat fotokopi, Iya. buat bikin spanduk, sablon. Nah. Terus
Kenapa ditulis Pungli? Pungli. Nih, kalau batrek nih dari sini ke Aceh, itu di jalan pasti ada pungutan liarnya. Iya, Mak. Tapi kenapa dipotongnya sekarang? Mak tahu nggak instruksi presiden baru-baru ini? Instruksi apaan? Instruksinya barang siapa yang menyalahgunakan dana bencana alam dalam bentuk apapun pasti akan dijatuhi hukuman mati. Kan, Ma, Oneng udah bilang, Ma jangan main-main sama dana itu. Ih, Ma kok kagak takut? Nih ya, kalau instruksi presiden itu dilaksanakan, kampung ini bakalan sepi. Oh. Apa bener? Tapi Mak, ini masih ada satu lagi. Apa itu yang Mak sebut ini, Mak? Tanda terima kasih. Ini apa maksudnya, Mak? Kalau kita minta tolong sama orang, masa kagak ada tanda terima kasih? Nih, iya kan Pak RT? Bu RT duduk, Bu RT. Iya. Mak, saya baru saja dapat telepon dari Pak Oneng. Mereka sekarang sudah berada di Lampung. Aduh, syukur deh. Terima kasih ya Bu RT udah sempat ngasih tahu saya. Iya. Kita semua bangga, Mak, sama Pak Oneng. Berarti kebesaran hatinya dan juga kemuliaannya itu pasti hasil didikan Emak. Iya, Emak emang selalu mendidik Pak Oneng dengan contoh yang bagus, yang baik, tapi tidak untuk ditiru. Kalau gitu, Emak mau ikut sama kita. Mau kemana? Pasar. Maaf, Mak, bukannya kita mau ke pasar, tapi maaf, kita mau nganterin Bu RT ke rumah sakit. Oh, kalau gitu, ini sebentar ya, Bu ambil tas dulu. Ya, Bu RT, permisi Bu RT. Ya. Emang kita mau besuk siapa di rumah sakit? Kita nggak mau besuk siapa-siapa, Mak. Tapi kita mau jadi donor darah.